Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Jeva, NIM C02023048, Prodi Perpajakan kelas G, dengan mata kuliah Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, dan Ibu Sheila Aprilia Murnidayanti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemotongan PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 26. Pajak penghasilan atau PPh pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 26 tentang pemotongan PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Objek pajak Pasal 26 adalah dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang. Tarif yang dikenakan atas PPh pasal 26 adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda antar negara. Pemotongan PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 wajib pajak dilakukan oleh 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggaraan kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, 6. Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Wajib pajak PPh pasal 26 adalah yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26, yang dimana wajib pajak luar negeri atau orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Objek PPh pasal 26. 1. Dividen, Objek PPh pasal 26. 1. A. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan properti, 3. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, E. Hadiah dan penghargaan, F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, G. Premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya, dan H. Keuntungan karena pembebasan utang. Objek PPh pasal 26 yang kedua, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa A. Perhiasan mewah, B. Berlian, C. Emas, D. Intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan pesawat terbang yang ringan. Tarif dan perhitungan PPh pasal 26. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty. Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tarif 20% dari penghasilan bruto, 2. Tarif 20% dari penghasilan neto, 3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Perhitungan PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Penghasilan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi, swap, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu royalti, sewa, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Lalu ada hadiah dan penghargaan, dan pensiun, pembayaran berkala lainnya. Perhitungan berikutnya, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan perkiraan penghasilan neto dikali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk
A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. B. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Sifat pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Berikutnya, penghasilan berupa dividen, bunga, premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan dan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, dan lain-lain. Berikutnya, penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. Penghasilan berikut ini terutang pajak penghasilan pasal 26 pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen. Yang kedua, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Yang ketiga, premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Ketentuan yang berkaitan dengan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26 adalah: A. Pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan terakhir berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. 2. Pemotong PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. 3. Pemotongan PPh pasal 26 harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. Yang keempat, pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia, terutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir. Sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 26 sebagai berikut. Mike merupakan karyawan asing di PT Dira Konsul. Mike tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah menikah dan memiliki seorang anak. Pada April 2017, Mike mendapatkan gaji sebesar $5.000 per bulan. Nilai tukar yang berlaku adalah 13.500 per US dollar atau $1 sama dengan 13.500. Perhitungan PPh pasal 26-nya sebagai berikut. Penghasilan bruto berupa gaji sebulan 5.000 dikali 13.500 sama dengan 60.500. Penerapan tarifnya 20% dikalikan dengan 67.500 sama dengan 13.500. PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2017 adalah 13.500. Segitulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.